Ada?
Oke. Ya, Sinta. Saya Bu. Wah, yang tadi ya. Ya, Sinta ada. Yunia. Saya Bu. Dari Zahra. Ada. Sakit apa Zahra kemarin? Hah? Apa? Gak ada? Oh, ya gak masalah. Yang penting kan sekolah ya. Yang penting diberitahu karena kan anak baru. Oke? Baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, masih ingat materi minggu kemarin? Tentang apa? Deskripsi. Itu materi minggu kemarin. Teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Masih ingat? Bila apa teks deskripsi? Apa teks deskripsi? Apa? Teks deskripsi menggambarkan objek atau berdasarkan sehingga seorang pembaca dapat mengenali objek atau dalam nah, ya, itu namanya deskripsi. Itu menggambarkan sebuah objek. Apa objeknya? Seperti apa contohnya ini? Apa objeknya? Seperti unsur emosi, seolah-olah pembaca dapat merasakan Objeknya. Sekarang apa objek? Contoh objek. seperti berbunga Bu. Iya, seperti potnya. Itu salah satu objeknya. Sebelum kita lanjut ke materi, mari kita berdiri semua. Ingat, ya. Ikutin kata-kata ibu atau ucapan ibu, ya. Konsentrasi, ya. Kita akan sebelum memulai materi yang akan kita lakukan, kegiatan yang akan kita lakukan, kita melatih konsentrasi terlebih dahulu. Ingat, ucapan ya. Kata-kata ibu atau ucapan ibu yang didengarkan. Siap? Siap. Apabila ibu berkata ini pendek, maka pendek. Kalau kata ibu ini panjang, maka panjang. Paham? Paham. Tapi dengan tangan, dengan gerakan juga ya. Pendek, pendek, panjang, panjang, misalkan ya. Paham? Paham? Bisa ya? Konsentrasi. Oke, sekarang pendek. 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 Panjang. Panjang. mulutnya tidak ada belakang. Nah, dilihat dari ini itu sudah melihat konsentrasi kalian sudah berkurang karena tidak bisa melihat konsentrasi. Ibu sudah memberi arahan bahwa lihat dan dengarkan ucapan dan kata-kata ibu, bukan kegiatan ibu. Ya, oke, itu hanya untuk motivasi kita untuk memenuhi pembelajaran hari ini. Ya, sekarang yang namanya belajar harus konsentrasi.
Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yang ingin kita capai yaitu peserta ini dapat menggunakan konjungsi dan teks deskripsi secara tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menilai koherensi dan koherensi suatu paragraf dengan tepat. Ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Kita lanjut materi selanjutnya yaitu demi keluarga memahami sudut pandang dalam teks deskripsi. Apa materi kita hari ini? Demi keluarga memahami sudut pandang dalam teks deskripsi. Apa materi kita hari ini? Demi keluarga memahami sudut pandang dalam teks deskripsi. Itu materi kita ini, memahami sudut pandang dalam teks deskripsi dengan tujuan peserta didik dapat menggunakan konjungsi dan teks deskripsi secara tepat. Yang kedua, tujuan pembelajaran peserta didik dapat menilai koherensi dan koherensi satu paragraf dengan tepat. Itu tujuan yang ingin kita capai hari ini. Silakan buka di bukunya. Kalau ini lihat materinya, memahami sudut pandang teks deskripsi. Memahami sudut pandang. Siapa yang tahu sudut pandang? Sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ibu ulangi lagi. Apa itu teks deskripsi? Dari teks deskripsi. Apa? Dina? Apa teks deskripsi? Bisa diulang Asia? Teks deskripsi? Oke, teks deskripsi adalah tulisan yang digunakan untuk menggambarkan suatu seolah-olah dapat dilihat, dapat didengar, maupun dirasa langsung oleh pembaca. Contohnya, kita mendeskripsikan apa? Contohnya, misalkan objeknya apa? Hah? Mendeskripsikan pot bunga. Oke, seolah-olah pot bunga itu kita rasakan, kita lihat, kita dengar, dan juga kita rasakan secara langsung. Seandainya pot bunga ini tidak ada di sini, Ibu sempat. Tidak ada yang namanya pot bunga di dalam ruangan ini. Kita mendeskripsikan sebuah pot bunga. Jadi kita sudah merasakan, kita bisa melihat, atau seolah-olah kita bisa merasakan pot bunga itu ada di depan kita. Apa? Satu rumpun pot bunga atau satu tangkai pot bunga. Bentuknya unik, pot bunganya berwarna hitam, berbentuk bulat, diisi dengan bunga-bunga yang warna-warni. Ada warna merah, ada warna biru, ada warna kuning, ada warna ungu. Bunganya bervariasi. Bunganya mekar semua, dilengkapi dengan dedaunan yang hijau. Satu pot bunga itu cantik sekali untuk dilihat, apalagi dipajang di meja guru atau di meja tamu. Pot bunga itu, pot bunga bagus dan cantik dilihat,
bisa bergoyang-goyang seolah-olah perbunga itu ada pada depan kita. Paham? Paham kan? Bisa ya, yang namanya deskripsi. Sudah jelas pengertiannya, yaitu menggambarkan sesuatu seolah-olah dapat dilihat, dapat didengar, dapat dirasa sebuah objek tersebut. Dila, bisa gak Dila mendeskripsikan ibu? Objeknya manusia, bisa tidak? Bisa tidak? Bisa. Nasrel, bisa tidak? Kalau Nasrel mendeskripsikan sebuah ruangan kelas 93 yang bersih dan cantik, bisa tidak? Bisa. Semua objek itu banyak sekali ya, tidak hanya pot bunga, tidak hanya manusia, tidak hanya ruangan. Kalau ini Faiz bisa tidak dideskripsikan? Sebuah pulpen. Tidak bisa. Oke. Paham ya yang namanya tes deskripsi? Tidak perlu kita melihat, tidak perlu dinyatakan, tidak perlu harus ada di depan kita. Kita sudah bisa seolah-olah merasakan sebuah objek tersebut. Baiklah, kita lanjut. Tujuan teks deskripsi. Apa Zahra tujuan dari teks deskripsi? Tujuan utama dari teks deskripsi adalah membantu pembaca menyebut gambaran yang jelas dan hidup dalam pikiran mereka tentang topik yang dijelaskan. Bisa diulang Fabria? Apa tujuan teks deskripsi? Tujuan utama dari teks deskripsi adalah untuk membantu pembacaan membentuk gambaran yang jelas dan hidup dalam pikiran mereka tentang objek yang dijelaskan. Pinter. Jadi tujuan teks deskripsi itu, tujuan utama dari teks deskripsi adalah untuk membantu pembaca membentuk gambaran yang jelas dan hidup dalam pikiran mereka tentang objek yang dijelaskan. Jelas sekali, seperti Ibu contohkan tadi. Teks deskripsi adalah sebuah pot bunga yang bersih bunganya. Sudah jelas, diperjelas kalau bahwa bunga itu warna-warni, dilengkapi dengan dedaunan, makanya sudah jelas sekali dan hidup dalam pikiran mereka, berarti di dalam nalar seorang pembaca. Itu tujuan dari teks deskripsi yang paling utama. Paham ya? Ada yang ingin ditanyakan tidak sampai di sini materinya? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Alhamdulillah. Lanjut materi selanjutnya. Nih, kembali ke struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi itu ada yang namanya pertama pendahuluan. Tahu pendahuluan? Tahu pendahuluan sebuah teks deskripsi? Pendahuluan itu jelas pertama, paragraf pertama pada sebuah teks. Contohnya apa? Misalkan, ada yang tahu pendahuluan? Pendahuluan pada teks itu? Misalkan, apa? Pendahuluannya? Judul. Ya, pasti judul tuh ya, termasuk pendahuluan. Kata yang pertama dan utama yang kita ungkap pada sebuah teks deskripsi itu dinamakan sebuah pendahuluan. Ada? Misalkan? Ya, nama objek. Pinter ya. Nama objek bisa dinyatakan sebuah pendahuluan. Misalkan pot bunga yang cantik dan indah. Itu nama objek. Itu pendahuluan. Yang kedua, ada yang tahu struktur yang kedua? Fadila Haris, struktur yang kedua apa? Paham? Apa struktur yang kedua? Iya, memperkenalkan subjek yang akan dideskripsikan pada dan memberikan konteks kepada pembaca. Yang ketiga, deskripsi utama. Yang keempat,
Menjelaskan karakteristik utama subjek seringkali diawali dengan gambaran umum dan diikuti dengan detail-detail yang lebih spesifik. Sudah jelas ya, detail-detail secara spesifik. Itu. Yang 5, detail tambahan. Yang ke-6, bagian ini bisa mencakup aspek lain relevan seperti suasana, kondisi, atau reaksi orang terhadap subjek. Yang ke-7, kesimpulan. Sudah jelas? Tahu kan kesimpulan sebuah teks? Yaitu kesimpulan dari pendahuluan, dari isi, gitu. Yang ke-8, penutup yang merangkum kesan keseluruhan dari deskripsi dan mungkin memberikan pandangan pribadi atau interpretasi penulis. Itu mungkin penutup ya, penutupnya. Lanjut. Nah, sekarang kalian lihat contoh teks deskripsi. Ada apa itu? Ada apa itu? Ada yang bunyi. Coba bilang. Seolah-olah bunyi itu ada apa yang ada di dalam benak Gilang tentang bunyi? Ya. Yang kuat. Oke, kuning berwarna kuning. Apa lagi? Coba berdiri, berdiri atau kuat? Berdiri coba. Kuning itu seperti apa? Coba. Ya. Oh, itu saja. Oke. Di situ sudah menggambarkan, temannya sudah melihatkan secara seolah-olah bunyi itu memang ada. Seolah-olah bunyi itu sudah di dalam benak kita. Oh, bunyi itu warna oranye, warnanya sangat dingin sekali. Benar ya Pak? Oke. Warnanya ini bentuknya juga agak bulat dan panjang, ada yang kriwil-kriwil, nah, seperti itu. Dan lain-lain. Itu contohnya sebuah teks deskripsi, yaitu mendeskripsikan sebuah. Di sini ada penjelasan struktur. Judul langsung menyebutkan nama pantai yang dideskripsikan. Itu yang namanya struktur dari Pantai Tanjung Tinggi. Ini teks deskripsinya, ya. Itu teks deskripsinya. Jadi kalian di sini ada Pantai Tanjung Tinggi. Coba Zahra baca teks deskripsinya. Yang lain dengarkan. Pantai Tanjung Tinggi. Pantai Tanjung Tinggi yang terletak di Pulau Belitung, Indonesia adalah destinasi wisata yang mempesona dengan keindahan alamnya yang luar biasa. Pantai ini dikenal karena pasir putihnya yang lembut dan air lautnya yang jernih, dengan gradasi warna biru dan hijau yang menakjubkan. Pemandangan di pantai ini semakin unik dengan adanya formasi batu granit raksasa yang tersebar di sepanjang garis pantai, menciptakan lanskap yang eksotis dan menawan. Pantai ini memiliki panjang sekitar 1 meter dengan luas pantai yang cukup untuk menampung banyak wisatawan. Aktivitas yang populer di sini termasuk berenang, snorkeling, dan berjalan-jalan di sepanjang pantai sambil menikmati keindahan alam. Bagi para penggemar fotografi, Pantai Tanjung Tinggi adalah juga tersendiri dengan banyak spot menarik untuk diabadikan. Selain itu, pantai ini juga dikelilingi oleh hutan bakau dan vegetasi tropis yang menambah keindahan alam di sekitarnya. Di sekitar pantai terdapat sejumlah warung yang menjual makanan dan minuman lokal seperti es roti kamar mandi umum dan tempat bilas yang bersih dengan segala keindahan dan kenyamanannya. Pantai Tanjung Tinggi menjadi salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi saat berada di situ. Oke, baiklah. Apa teks deskripsinya itu? Yang berjudul apa? Pantai Tanjung Tinggi. Nah, terbayang tidak kalian itu
kita menghayal, bisa kita membayangkan seolah-olah kita merasakan yang namanya pantai tersebut. Itulah yang dinamakan teks deskripsi. Nah, di sini ini ada yang namanya penjelasan strukturnya dari pantai yang kita baca tadi. Judulnya apa? Apa judulnya? Ya, Pantai Tanjung Tinggi. Nah, identifikasi gambaran umum ada apa? Menjelaskan apa? Menjelaskan tentang apa? Iya, tentang apa? Lokasi dan keindahan Pantai Tanjung Tinggi. Itu. Paragraf kedua, menjelaskan. Nah, jadi simpulannya apa dari paragraf tersebut? Harus mengunjungi pantai Tanjung Tinggi. Jadi dijelaskan bahwa kesimpulannya itu mengapa harus mengunjungi pantai Tanjung Tinggi. Paham? Nah, selain teks ini bisa kalian lihat pada buku paket kalian itu tentang yang lebih penting dari aku. Itu bisa juga bisa kalian lihat selain teks ini ya. Kita lihat di buku paket kalian juga ada teks yang lebih penting dari aku. Bukan hanya pantai Tanjung Tinggi saja. Itu ada contoh lagi di buku paket yaitu lebih penting dari aku. Tuh. Selanjutnya, terima kasih. Baiklah, sudah paham materi kita hari ini? Paham? Baiklah, Ibu bagikan ya yang namanya lembar kerja beserta bibit serta sticky note yang kalian tulis dari teks deskripsi tersebut. Ibu bagi lembar kerjanya. Nanti tempel di kertas ini. Nanti ibu tempel. Sebuah teks deskripsi yang Ibu bagikan. Buku latihan juga. Nah, kalian buat apa yang kalian ambil dari sebuah teks deskripsi itu, kata kohensi dan koherensinya. Sekarang kerjakan, nanti kita diskusikan per kelompok. Silahkan tulis di lembar sticky note-nya. Nah, teks deskripsi yang telah ditentukan.
kalian buat sama koherensi dan koherensinya. Ingat ya, koherensi dan koherensi. Koherensi itu adalah perpaduan bentuk sebuah teks dari paragraf satu paragraf kedua. Sedangkan koherensi itu perpaduan makna. Tahu makna? Tahu kan? Misalkan makna A yaitu apa tadi? Pantai Tanjung Tinggi. Maknanya apa? Yang tersirat pantai tempat wisata. Nah, misalkan terpadu dengan maknanya, bentuknya seperti apa? Bentuk dari teks deskripsi itu. Kalian buat koherensi dan koherensi. Teks ya ada pada gambar kerja kalian. Kalian buat di sticky notes-nya. Nanti kita diskusikan. Makna yang padu, makna yang sesuai. Iya, buat kelompok berapa? Paham? Paham nggak? Buat. Siapa yang kurang lembar sticky note-nya lagi? Kasih lagi. Teksnya ya. Kurang nggak? Buat.
yaitu menentukan sebuah makna atau teks, koherensi dan koherensi dari sebuah teks deskripsi. Coba Anda dibacakan dari hasil diskusi yang kalian kerjakan. Mataku gambar yang suka tapi suasana seperti itu mengharapkan setiap bunyi. Oke, ya. Menggunakan sebuah teks deskripsi. Coba deh Pak, baca dari hasil diskusi kelompoknya. Dari sini Zara. Kecil, yaitu tentang menentukan teks atau kalimat koherensi dan koherensi pada sebuah teks deskripsi. Coba sekarang simpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Secara definisi berisi penggambaran atau penggambaran yang detail sehingga seolah-olah pembaca dapat merasakan tempat yang digambarkan dalam teks yang dijelaskan, serta pengertian dari koherensi dan koherensi. Koherensi dan koherensi adalah perpaduan antara bentuk dan makna, seperti contohnya suasana sunyi mengantarkan setiap bunyi dengan setia, dan mereka semua terikat darah itu contoh dari koherensi. Sementara contoh dari koherensi adalah terlihat orang dengan berbagai penampilan mondar-mandir, lantas duduk lalu berdiri dalam wajah-wajah indah dan berulang membuat gambar emas. Kemudian contoh yang kedua, Itu simpulkan kembali masalah tentang kesimpulan hasil pembelajaran kita hari ini, yaitu sebuah teks deskripsi adalah sebuah kegiatan yang seolah-olah kita rasakan atau seolah-olah kita merasakan melihat sebuah objek tersebut. Itu yang dinamakan teks deskripsi. Nah, di sini kita sudah menentukan yang namanya kalimat koherensi dan koherensi. Apa itu koherensi? Apa itu koherensi? Koherensi adalah perpaduan bentuk dari sebuah teks deskripsi. Sedangkan koherensi itu adalah apa? Perpaduan makna sebuah teks deskripsi. Nah, mungkin hanya itu yang bisa Ibu simpulkan dari hasil pembelajaran kita hari ini. Pelajari untuk pertemuan selanjutnya tentang materi menyimak kondisi dalam teks deskripsi berupa